Selamat malam Pak Tongam. Selamat malam. Oke, Pak Tongam, kalau ada orang terlanjur ngutang di pinjol ilegal nggak usah bayar katanya. Ini nanti ada risikonya kah? Apakah secara peraturan hal itu dibenarkan? Ya, semua tentu ada risiko, tetapi perlu kita lihat secara jernih bahwa memang pinjol ilegal ini kan melakukan kegiatan secara ilegal. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Koordinator Polhukam bahwa memang dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal ini tidak memenuhi sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana kita ketahui di dalam pasal 1320 KUH Perdata, di sana ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak, kemudian cakap. Nah, ini secara subjektifnya dalam pinjol ilegal ini tidak ada kesepakatan para pihak karena dia tidak ada kesetaraan, dia memaksakan kehendak. Kalau kita lihat ya perjanjiannya, jadi ini juga tidak memenuhi syarat subjektifnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah mengenai hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat objektifnya pun karena dia bukan sesuatu sebab yang halal tapi ilegal, sehingga memang tidak sah perjanjian ini. Oleh karena itu memang apa yang disampaikan Pak Menko Polhukam bahwa dari sudut perdata ini perjanjian tidak memenuhi syarat. Dan juga dari sudut hukum pidana karena pinjol ilegal ini juga melakukan pemerasan ya di pasal 368 KUH pidana dan juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUH pidana dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi oleh karena itu penegasan beliau adalah bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam atau menjadi korban pinjol ilegal ya tidak perlu membayar karena dilihat dari sudut hukum perdata dan pidana tidak memenuhi syarat untuk pinjol ilegal ini. Khusus meminjam di pinjol ilegal, nggak ada kewajiban untuk bayar utang. Tapi maksudnya begini, saya rasa SWI juga tahu, ada yang minjem karena memang butuh, ada yang minjem karena nakal. Ya toh Pak? Nah ini gimana, jangan sampai nanti gara-gara dibilang dibebaskan untuk tidak bayar malah semakin menjadi-jadi minjemnya. Ya ini tentu pemberantasan secara masif yang dilakukan oleh pemerintah ya. Selain kita melakukan pemblokiran, kemudian kita melakukan edukasi ke masyarakat, bahwa statement yang menyampaikan bahwa tidak usah bayar ini juga merupakan bagian dari pemberantasan pinjol ilegal ini. Oleh karena itu kami mengharapkan ini membawa dampak bagi semakin berkurangnya pinjol ilegal karena ada asumsi dari masyarakat kita yang meminjam di sana tidak akan bayar. Oleh karena itu ini salah satu cara yang efektif dari pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini. Oke, Pak, dari hasil evaluasi SWI dari semua anggota dan lembaga melihat banyaknya penangkapan pinjol ilegal belakangan ini, apakah mereka punya kaitan satu sama lain? Karena waktu itu Anda juga mengatakan setuju ini adalah sindikat. Iya, kami pertama-tama apresiasi kepada pihak kepolisian yang saat ini sangat masif melakukan pemberantasan dengan penangkapan para pelaku pinjol ilegal ini. Karena salah satu cara efektif untuk memberantas pinjol ilegal adalah dengan proses penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh polisi saat ini. Jadi mereka ini memang harus masuk proses hukum. Karena apa? Karena melakukan tindakan-tindakan teror, intimidasi, pelecehan yang sangat menyakitkan ya dan sangat merugikan masyarakat. Dan ini harus kita berantas. Oleh karena itu masyarakat kita juga kami dorong ya bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan teror, intimidasi, pelecehan, perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini, segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Jangan ragu untuk melapor ketika merasa tidak aman, jangan ditelan sendiri deritanya gitu ya. Pak Tongam, meski begitu kan yang sekarang kita rajin melakukan penggerebekan itu dalam negeri gitu ya. Sementara dari catatan itu lebih dari 3.000-an pinjol ilegal, 22% servernya itu Indonesia, 34% server berada di luar negeri, dan 44% kita tidak tahu servernya ada di mana. Nah bagaimana langkah kita juga untuk mematikan semua operasional pinjol ilegal, nggak cuma dalam negeri, tapi juga luar negeri, dan juga yang tadi kita nggak tahu di mana server. Iya, tentu kita respon dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi pelaku ini, walaupun servernya di luar negeri, kan kita lakukan pemblokiran aplikasi webnya di Indonesia sehingga tidak bisa diakses di Indonesia. Kemudian juga edukasi masyarakat sebenarnya yang penting. Kita ingin tingkatkan literasi masyarakat agar mereka kalau meminjam jangan akses kepada pinjol ilegal. Jadi dari dua sisi ini. Oke, Pak, tapi ngomong-ngomong saya masih balik ke sindikat luar negeri dan lain segala macamnya. Sejauh ini dari analisa dari SWI, semua tim, kementerian lembaga, apakah ini juga ada kaitannya dengan pencucian uang misalnya di sana? Iya, mengenai pencucian uang tentu akan dilihat dari proses penyidikan ya. Kita dari Satgas Waspada Investasi nggak sampai ke sana, tapi kita lihat dari proses penyidikan nanti apakah memang ada pencucian uang, gimana uang-uang dari luar negeri dicuci di Indonesia dengan bentuk simpanan ini, pinjaman ini. Oleh karena itu kita akan lihat nanti hasil dari penyidikan di kepolisian.
Oke, Pak Tongam, pertanyaan saya berikutnya, kabar baik kan kita sudah kerjasama dengan Google ya, ada syarat lisensi kalau buat aplikasi harus ada izin dari OJK-nya. Tapi kan penawaran dari pinjol ilegal ini nggak cuma dari Play Store, tapi kita tahu kan ada SMS, ada Facebook, dan lain segala macamnya. Nah ini bagaimana nanti kerjasama dengan sejumlah platform tersebut? Iya, kami juga menyampaikan kepada masyarakat terutama ya, apabila ada penawaran dengan pesan langsung, SMS, WA atau media sosial untuk akses kepada pinjol, itu kan pastikan ilegal. Karena perusahaan pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK dilarang memberikan penawaran atau pemasaran dengan pesan langsung seperti itu. Oleh karena itu masyarakat yang paling utama adalah mengakses tentunya daftar pinjol yang terdaftar di OJK. Ada saat ini 106 dan masyarakat kita minta untuk menyimpan nama-nama pinjol itu di handphonenya, suatu saat nanti akan meminjam, bisa melihat di sana. Nah, itu yang paling utama kita lakukan saat ini, menyebarkan nama-nama pinjol yang legal atau terdaftar di OJK, ada 106. Oke, Pak, itu dari sisi masyarakatnya harus rajin-rajin membaca, harus rajin-rajin mencari tahu. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau sama Google kita berhasil untuk meminta mereka harus ada izin dari OJK dulu baru bikin aplikasi, lantas bagaimana dengan platform lainnya? Kita sebutkan juga misalnya perusahaan telekomunikasi yang kadang nomor kita itu tersebar begitu saja Pak, lewat SMS, atau mungkin lewat SNS lainnya, Facebook, Instagram, dan segala macamnya. Bagaimana proses pengawasannya? Iya, tentu ini kan kita tidak tahu sumbernya dari mana ya. Sangat banyak sumbernya, mereka mendapatkan nomor kita, tiba-tiba kita dapat penawaran. Ini juga kita menjadi perhatian kita. Dari satu sisi memang ini perlu dilakukan pemberantasan agar nomor-nomor kita itu tidak bisa diakses oleh siapapun. Tetapi dari sisi lain juga ini menjadi perhatian kita. Kepada masyarakat juga kita minta jangan sembarangan mengakses melalui SMS bagi penawaran-penawaran pinjol ilegal ini. Karena bagaimanapun juga penawaran pinjol melalui SMS ini adalah ilegal. Tapi ini memang menjadi perhatian kita dengan Kominfo juga sudah melakukan pemberantasan secara masif ya, kerjasama juga dengan Google, dengan App Store juga untuk membantu kita pemerintah dalam rangka memberantas pinjol ini. Seperti contohnya tidak melakukan penayangan aplikasi pada sistem mereka tanpa ada izin dari OJK. Oke, ya dengan dilakukannya sejumlah penggerbekan pinjol ilegal, kemudian juga tadi ada himbauan untuk masyarakat yang terlanjur ngutang, lebih baik tidak usah dibayar. Moga-moga para operasional pinjol ilegal ini kapok minjamin duitnya ke orang lain. Terima kasih Pak Tongam telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu.